Ini cukup speechless gara-gara pas pelantikan kemarin Kak Zian kan sempat viral loh teman-teman. Dan akunya juga gatel kan pengen diladenin semua netizen kayaknya tangan nggak ada aku waktu sih Queen. Iya, tapi bener. ini jahat banget gitu kan. Parah-parah loh komennya. Aduh, aku sampai garuk-garuk kepala. Iya, padahal Kak Jia tuh baru 10 hari lahiran loh. Bahasanya jahitan aja belum kering kayak gitu loh. Welcome to Queen Talk, one talk at a time. Muda, bertalenta, cepat. Mungkin inilah ketiga kata yang bisa mendeskripsikan bintang tamu Aquina hari ini. So please welcome Kak Jialika Maharani. Hai Kak. Halo Queen. Say hi dulu ke teman-teman Queen Talk. Hai teman-teman Queen Talk. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Queen gimana kabarnya? Baik juga. Karena melihat Kak Jia yang sangat stunning hari ini karena dia lagi padat sekali nih kegiatannya, tapi akhirnya setelah beberapa kali reschedule sempat juga untuk ke Queen Talk. Dan kita langsung bermain ke kantornya Kak Jia di DPD RI. Ini Queen pertama kali datang ke sini? Sudah kesekian kali. Kesekian kali. Yes. Tapi kalau ke DPD RI ini baru pertama kali. Oke, terima kasih Kak Jia sebelumnya sudah meluangkan waktu, dan hari ini kita bakal ngobrol nih guys tentang Kak Jia dan bagaimana cara Kak Jia sampai ke titik ini. Karena yang kita tahu Kak Jia ini sebenarnya dulu sempat merantau kuliah di sini ya Kak. Ya betul. Kalau boleh tahu di Depok. Nah, bahkan di Depok bukan di Jakarta guys. Boleh diceritain Kak dari awalnya sekali merantau itu karena apa sih? Karena apa memilih kuliah jauh Jakarta, gitu ya? Iya. Padahal basicnya kan di Palembang ya. Benar. Apa ya, berarti aku mulai merantau itu tahun 2015 lulus SMA. Dari SMA 17. Terus pernah bilang ke orang tua dulu sebelumnya kalau aku ingin kuliah di luar, pengen kuliah di luar. Cuma sebenarnya pada saat itu orang tua juga nggak setuju Queen. Karena biasa ya, anak cewek ya. Iya. Yang pertama lagi ya. Yang pertama lagi. Jadi agak ada penolakan pada saat itu. Tapi sering berjalan waktu, terus juga karena aku emang orangnya agak ngotot dan bebel ya, jadi akhirnya memaksakan diri lah untuk tes di UI waktu itu, dan lulusnya di vokasi komunikasi. Karena udah kadung lulus ya, orang tua terpaksa support ya, mau tidak mau support. Jadi ya mulai tahun 2015 dulu syaratnya kalau kuliah di Jakarta, kuliah di luar Palembang harus tinggal sama keluarga. Jadi tetap dulu awal-awal akhirnya itu aku tinggal sendiri setelah beberapa semester gitu. Jadi awal-awal kuliah tinggal sama keluarga, di monitor aman-aman baik kan. Nggak ada Terdekannya bagus nih kayaknya nih. Bagus, jadi tidak macem-macem. Terus review dari om tante juga mungkin bagus kan. Jadi diperbolehkan untuk tinggal sendiri. Dulu juga struggling juga Queen, enggak struggling-strugglingan sih sebenarnya. Termasuk anak yang cukup menghemat ya Queen. Jadi pulang pergi karena emang dekat sama rel kereta, aku biasanya naik kereta. Terus sebenarnya kalau boleh tahu di mana Kak tinggalnya kemarin? Cukup jauh dari kampus? Jauh Queen, aku enggak jauh-jauhan sih. Aku di Jaksel, kampus UI di Depok kan. Lumayan. KRL-an ya? KRL-an. Dan menurut aku itu best banget sih KRL itu, karena biayanya murah-murah banget kan Queen. Satu kali jalan tuh 2.000 cuman. Nah, jadi kebetulan dari komplek dulu dan dari apart dulu jalan kaki bisa, akhirnya ya itu naik. Dan jarak tempuh juga cepet lah kalau naik KRL, cuma 15 menit. Terus nyampe sana ada bikun gratis kan. Ya lumayan banget kan Queen. Terus masuk tinggal naik bikun ya? Hemat energi, hemat tenaga, hemat semua kan. Jadi akhirnya makanya aku kalau lihat Queen suka naik kendaraan yang support banget Queen, karena emang jarang banget sekarang orang yang mau naik kendaraan umum kan Queen. Entahlah, mungkin kebanyakan alasannya males atau gengsi, nggak tahu juga ya. Tapi sebenarnya selain kita berkontribusi untuk negara, untuk mengurangi emisi, itu juga sebenarnya menguntungkan kita karena hematnya banyak, Bo. Iya, sepakat, karena hemat yang paling penting itu hemat uangnya itu. Bener. Karena kan pas kita kuliah kan semua terbatas. Pasti jajan kamu segini ya sebulan.
kan. Jadi pinter-pinter kita kan manage-nya gimana. Benar. Dan kalau untuk aku pribadi sih karena memang jauh dari orang tua, waktu itu sudah kepikiran someday berarti aku hidup kayak gini nih, hidup sendiri gitu. Berarti aku harus mulai belajar untuk tidak bergantung sama orang tua lagi gitu. Jadi ya itu pertama dimulai dari saving money sebelum karena belum bisa mencari money pada saat itu kan. Satu-satunya cara saving kan? gitu kan. Dan seiring berjalan waktu karena melihat savingnya udah lumayan nih, mulai deh jual-jual. Waktu itu pengen buka toko bunga, belajar ngerangkai bunga di Depok. Di Depok gitu kan pasarnya lumayan ya Kun ya. Kan kalau itu kan kampus gitu. wisuda, sidang kampus, gitu kan. Sidang terus belajar bikin makanan-makanan UMKM gitu. Siapa tahu lihat orang-orang danus itu kan kayaknya lagi masa-masa Jadi belajar juga bikin puding waktu itu. Terus ada tuh temen aku pasti inget tuh waktu kita jualan puding ke Monas buat tes ombak aja kira-kira enak nggak ini kalau dijual ke orang mau makan nggak kira-kira? Jualan puding di Monas? Iya. Pas weekend gitu kan? Oh, jadi orang CFD beli gitu? Di orang-orang yang lagi nongkrong-nongkrong di tamannya, ya pengen mencoba aja gitu gimana cara survive gitu. Dan di samping hobi juga sih yang gitu-gitu karena dulu juga SMA kayak gitu juga Queen. Jadi waktu itu kan asrama. Oh iya, SMA 17 itu asrama, kelas 1-nya asrama gitu. Karena memang hobi, dagang, jualan. Aku tuh pernah jual pop mie. Jadi kalau penyakitnya anak asrama itu dia kalau pagi-pagi itu kan malah sarapan ya Kun ya. Iya, pengen cepat. Pengen cepat gitu. Jadi aku standby pop mie. Terus itu pernah kasus Queen. Jadi kasus gara-gara karena gini Queen. Itu kan dari sekolah menyediakan makanan banyak. Kok jualan? Jualan ya anak dan ada di suatu pagi dapur itu sepi, nggak ada yang ini paling 1-2 orang dari sekian ratus orang yang makan. Jadi dilihat sama pembina asrama waktu itu Serusman. ternyata karena banyak yang jual makanan, ada Super Bubur waktu itu. Ini kalau nggak boleh nyebut merek tolong ternyata ada kantin baru dijebulnya kantin Jelika. Makanya enggak, tapi bukan cuma aku bukan cuma aku Serusman. Jadi ada yang jual pop mie, ada jual makanan yang di dalam kamar gitu kan. Dan itu sebenarnya ya secara aturannya nggak boleh ya Queen, cuman karena memang kebersamaannya seru kali ya. Karena ada demand, kita ada supply gitu kan. Hukum ekonominya. Jadi karena memang teman-teman banyak yang nyari kan, jadi ya udah. Jadi akhirnya waktu itu pernah sampai dipanggil, kamu mau usus temen kamu keriting semua gara-gara pop mie gitu kan. Tapi ya pengalaman lah. Berarti kan yang namanya bisnis ada aja ujiannya dan ada aja cobaannya gitu kan. Terus juga pernah buka jasa printing juga. Jadi kalau misalnya di Jubel tuh kita ada kayak makalah akhir tahun kayak semacam skripsi gitu ya sebelum kita kenaikan kelas tugas akhir gitu. Nah itu kan biasanya ya bolak-balik tempat fotokopian gitu. Jadi aku bawa printer di kamar, bukalah jasa fotokopi di sana. Wow, jadi ini sembari menjadi siswa, juga menjadi pedagang sambil menyelam minum air. Iya, ini dan terbawa lah sampai ke kuliah ya Kak, sampai ke kuliah. Benar. Itu bertahan nggak sampai kuliah selesai gitu? Yang puding dan teman-temannya tadi? Enggak sih Queen. Jadi anget-anget lah ya waktu bener. Itu. Tapi enggak dari setelah sebelum lulus kan aku emang terjun ke dunia politik Queen akhirnya. Iya, itu pas masih kuliah Kak? Pas masih kuliah itu Queen. Jadi awal mula mungkin teman-teman belum tahu ya teman-teman Queen Talk. Jadi bagaimana seorang anak muda usia 22 tahun mau terjun ke dunia politik itu asal mulanya gimana? Karena biasanya kebanyakan teman-teman di 22 tahun pun kuliah belum selesai Queen. Bagi teman-teman yang S1 ya. Iya. Karena kebetulan aku diploma 3. Jadi dari umur aku 20 tahun aku udah mau nyusun skripsi akhir lah TKA lah pada saat itu. Dan TKA aku tuh waktu itu tentang organisasi kepemudaan di Sumatera Selatan Karang Taruna. Kebetulan aku bendahara umum Karang Tarunanya. Jadi karena memang itu udahlah menjabat sebagai bendahara umum, terus juga termasuk dari penelitian TKA.
Jadi intensitas pulang ke Palembang, intensitas ketemu masyarakatnya sekalian, itu tinggi lah intensitas ketemu masyarakat, intensitas kegiatan-kegiatan keorganisasian. Dari situlah mulai sebenarnya idenya dari teman-teman Karang Taruna sih, Mbak Zia, kenapa tidak ikut didorong lah. Iya, didorong lah. Kenapa nggak ikut kontestasi politik aja gitu? Kan orang tua backgroundnya politik gitu. Lumayan kan ada mentor orang tua sendiri gitu. Kenapa nggak coba? Nanti teman-teman bantu dorong lah, Mbak aja perwakilan dari Karang Taruna Sumatera Selatan ini adalah kader kita gitu. Yang jadi awal-awalnya sih sebenarnya sempat bertanya-tanya juga. Maju mundur lah. Apakah bisa ini gitu kan? Memang sebelumnya memang sudah banyak politisi-politisi muda, cuman kayaknya nggak semudah aku, karena pada saat itu kan 20 tahun Queen. Dan jadi DPD RI termuda ya? Iya, dan RI loh, maksudnya ini kancah nasional, itu yang aku pikir-pikir waktu itu. Terus akhirnya ngomong sama orang tua, sempat dulu sebenarnya nggak langsung didukung juga Queen, sempat halah cecer dulu. Belum juga selesai kuliah udah ngomong politik-politikan gitu kan. Karena sebelum pas aku bahasanya itu matur untuk gimana kalau aku masuk terjun ke dunia politik, itu dikasih insight dan dikasih tahu resiko kedepannya itu apa. Jadi bukan enak-enaknya doang yang dikasih tahu kan, tapi resikonya, pahit-pahitnya. Gimana kalau misalnya jadi anggota dewan atau jadi anggota DPD RI, itu paling tidak sudah ada beban sebagai public figure. Itu belum beban kerja loh, belum beban itu yang pasti itu pasti ngikut public figure dulu nih. Emang mau hidup tersorot gitu, mau menjadi properti publik, iya gitu, populer, urus sudah sering ketemu masyarakat karena kamu representasi mereka gitu. Kamu sebuah simbol nanti gitu. Emang sudah siap dengan itu semua gitu. Apalagi anak-anak muda kan, yang namanya anak muda kan Queen, serba mau coba ini, coba having itu, fun, masih having fun. Nah, otomatis kehidupan yang seperti itu sudah tidak seluas dulu lah ya, walaupun sebenarnya jadi anggota dewan juga nggak sekaku-kaku itu juga, tapi paling tidak sudah jadi sorotan. Emangnya mau gitu kan. Terus resiko-resiko lainnya, kalau kalah gimana, kalau nggak jadi gimana, kalau mikir enaknya sih pasti ya gitu. Jadi jangan mikir enaknya dulu, karena beban tanggung jawabnya itu besar banget, dan untuk jadi itu nggak mudah. Kalaupun kamu mau jadi misal di kancah nasional untuk DPD RI itu kan dapilnya satu provinsi loh Queen. Kalau DPR RI Sumsel yang besar ini kan ada 17 kabupaten kota. Kalau DPR RI mungkin ada dapil 1, dapil 2, ada beberapa kabupaten doang kan. Kalau DPD RI kan satu provinsi. Luas banget dong. Sumsel bukan provinsi yang kecil kan gitu. Iya, dan medannya Queen. Medannya ada di laut, di udara. Ada yang harus nyebrang sungai, harus jalannya gimana, menyeberangi hutan gitu-gitu kan. Sebagai orang tua dari seorang anak perempuan kan pasti ada kekhawatiran lah dari papa dan mama untuk pikir-pikir lagi lah gitu untuk gitu. Cuman pada intinya waktu itu ya nekat karena memang aku merasa kayak ya dunia politik itu ya butuh anak muda Queen. Kalau nggak kita siapa lagi Queen, regenerasi gitu kan. Kalau semuanya kita anggap bahwa anggota DPR atau DPD RI itu harusnya diisi sama orang-orang yang sudah profesional, orang yang sudah tua, orang sudah berpengalaman segala macam. Lah terus yang mewakili anak muda siapa gitu kan. Sedangkan namanya DPR DPD itu mewakili, merepresentasikan gitu. Kalau kita selalu choosing orang-orang yang mungkin lebih senior segala macam, iya yang merepresentasikan kita siapa. Terus ke depan regenerasinya siapa gitu. Sepakat. Makanya itu juga yang jadi motivasi lah. Ya semoga juga dengan hadirnya aku ikut kontestasi itu bisa jadi inspirasi untuk yang lainnya terjun ke dunia politik. Benar, karena kalau anak muda yang merepresentasikan yang anak muda itu sendiri bakal lebih kena kan Kak feel-nya. Yang benar-benar merasakan, I was there gitu dulu kan. Benar banget Queen. Iya, mungkin memang kalau anggota DPR yang sudah senior, mereka memang masa muda, tapi tidak di masa mudanya kita gitu kan. Mungkin kita ngobrol ini sama Kak Jia masih nyambung. Kalau ngobrolin tentang hal lain, aduh dia yang part mana gitu kan agak kurang kena. Jadi
Setuju. Benar. Dia tidak mudah di 2000 and something ini gitu loh. Iya, malah juga Palembang. Iya, makanya sebenarnya konten untuk apa nih Queen di Palembang? Nggak, karena mostly kita kan memang lumayan followers Queen dari Sumsel juga kan ya. Kak. Tapi bahasa Palembang juga menurut Queen tidak terlalu sulit untuk dicerna, jadi mengerti lah ya. Begitu. Nah, tapi ini relate ya teman-teman dari apa yang Kak Jia kerjakan dari SMA. Menurut Queen memang sudah deserve di titik ini karena memang sudah dipupuk dari dulu gitu loh Kak. Yeah. Dengan survive naik mobil bis kuningnya, naik KRL-nya, dan menurut aku ini kalau kita dari kecil sudah ditatar seperti itu, memang ngaruh banget kan Kak sama kita sekarang. Benar. Aku pun merasa terbentuk banget. Iya, lebih ke karakter sih yang membentuk. Jadi dengan apa yang aku jalani sebelum-sebelumnya kayaknya wah ini membentuk mentalku sampai dengan sekarang gitu. Dan ketika apalagi menyuarakan terkait dengan angkutan publik segala macam, gimana kita bisa cerita tentang atau menyuarakan tentang itu kalau kita nggak naik gitu. Kalau nggak pernah merasakan itu gitu. Makanya waktu itu ada pernah apa namanya sama Pak Budi Karya juga diskusi tentang ada oplet modern gitu. Aduh, aku menyambut baik banget Pak. Aku bilang aku mau sosialisasi because you was there dulu. Because I was there. Makanya aku bilang, wah ini luar biasa ya terobosannya. Kebetulan Pak Budi juga orang Palembang kan. Betul. Oh iya makanya ikut turun lah kita sosialisasiin. Karena mungkin juga orang nggak mau naik atau apa. Mungkin juga ya nggak ngeh kalau ada transportasi semacam itu. Karena gitu public kan. figure-nya nggak naik. Gimana kita mau tahu kan Kak? Gimana mereka bisa notice bahwa ada apa namanya kendaraan seperti itu gitu kan. Dan ya aku hadir di sana untuk mensosialisasikan. Aku cobain tuh satu-satu tuh oplet modern apa namanya tuh aku lupa deh. Teman bus. Bukan. Oh, yang angkot feeder itu. Tapi namanya tuh kalau nggak salah oplet apa gitu. Feeder musi apa gitu yang warna merah itu New oplet namanya itu kalau nggak salah waktu pertama kali launching. Nah itu aku sempat pas launching cobain bareng sama Pak ini, dan beberapa kali juga aku pakai itu Queen, dan emang enak sih. Terus sekarang juga sudah stroller friendly buat anak-anak. Iya, aduh, wajib friendly. coba deh teman-teman. Apalagi Sumsel tuh udah lengkap banget sih. Iya. Dan bukan buat Sumsel aja ya, buat semua itu aku rasa sekarang udah mulai berkembang. Jadi ya teman-teman harus lebih peka lagi lah sama apa namanya angkutan umum, kendaraan umum. Jauh lebih friendly itu setuju sih Kak. Sekarang ya kan, mungkin yang usia lansia dulu sulit, takut, tapi sekarang tuh sudah banyak yang bakal nge-accompany kita, ngarahin kita, apalagi LRT ya. Benar. Kita butuh apa, sigap gitu kan. Servisnya, pendampingannya juga, petugas-petugasnya sekarang lebih care gitu. Iya. Suka deh. Jadi kita kalau datang ke sana tuh kayak jangan ngok tuh pasti ada yang nyamperin, Mbak butuh apa, mau kemana, itu pasti ditanyain gitu kan. Benar. Jangan setakut itu gitu. Benar. Buat kita naik transportasi umum. Nah, teman-teman, for your information juga, Kak Jia ini kan sudah di periode kedua ya Kak. Betul, sebagai anggota DPD RI. Nah, apakah menurut Kak Jia dengan sekarang ini kan sudah terlihat semakin banyak peluang anak muda untuk terjun ke politik ya. Baru-baru ini juga anggota MPR juga dari DPD RI ini juga muda banget ya Kak? Iya. Itu 20 tahun juga sama. Iya, 20-an tahun gitu. Nah, seberapa besar sih Kak peluang khususnya anak-anak Sumsel buat terjun ke politik juga? Karena kita takut I am nobody gitu kan. Kadang mungkin kalau kita lihat Kak Jia tidak dari nol ya Kak ya. Kita tidak bisa memungkiri itu juga kan, kita terlahir dari siapa. Nah, mungkin ada teman-teman yang sedang struggle bahkan mungkin dari minus sekarang. Ada nggak sih chance juga untuk kita terjun ke dunia politik? Ada banget sih Queen sebenarnya. Sebenarnya kalau aku ngomong, jangan lihat siapa yang ngomong ya, karena misalnya teman-teman melihat aku seperti yang Queen bilang, mungkin mereka sudah tahu mungkin ada privilege-nya apa gitu gimana. Jadi mungkin ketika aku ngomong tampak seperti tidak relate, tapi sebenarnya kalau menurut POV ku sebagai anak muda, banyak banget tools yang bisa digunakan anak muda terjun ke dunia politik secara gratis gitu. Kayak misalnya yang namanya terjun ke dunia politik itu kan butuh popularitas. Betul. Dulu orang untuk mencapai popularitas itu mereka harus pasang baliho besar-besar gitu. Sekarang dengan mungkin modal YouTube, terus akun sosial media mereka masing-masing seperti YouTube, Instagram, Facebook, itu mereka juga udah dapat bekal
mereka popularitas dari situ gitu. Jadi pertama itu bisa memangkas cost teman-teman kan. Sangat gitu. memangkas. Sangat memangkas. Terus di dunia serba dinamis, orang bisa kenal siapa, bisa menjaring networking dengan gampang gitu. Aku rasa teman-teman bisa juga memanfaatkan itu. Kalau zaman dulu bergaul kan susah, Queen. Kita mau ngeliat, aduh ada pejabat ini, kita mau nge-greet gimana, mesti tahu nomor HP-nya, itu kan hal yang sangat-sangat private kan. Tapi kalau sekarang udah ada Instagram, udah ada sosial media, kalian bisa greet langsung, bisa tukar pikiran, terus dengan mungkin kenal dan networking bagus itu kalian bisa dikader sama mereka, diangkat, diajak bareng-bareng masuk ke dunia politik. Jadi menurut aku peluangnya jauh lebih besar sekarang, Queen. Di zamanku tuh udah mulai tuh. Cuman sekarang itu menurut aku lebih praktis banget. Maksudnya dalam waktu jangka 5 tahun aku ngerasa agak lebih pesat aja sih. Zamanku dulu mungkin kayaknya nggak semasif ini ya. Padahal maksudnya baru 5 tahun lalu dan sebenarnya teknologi informasi juga udah ada ya, Queen. Cuman maksudnya platformnya tuh udah banyak banget sekarang tuh. Ada thread kan? Ada X, ada apa lagi ya? TikTok, banyak banget TikTok juga. Aduh banyak banget, Queen. Jadi menurut aku semakin maju perkembangan zaman, semakin mudah lah anak muda untuk bisa terjun ke dunia politik karena toolsnya makin banyak juga. Apalagi anak muda itu anak yang bisa gampang beradaptasi dengan teknologi informasi. Kalau orang-orang yang lebih senior kan mungkin agak kaku ya untuk in touch dengan teknologi yang kita miliki sekarang. Ya nggak usah lah. Orang tua, Queen, aku aja udah mulai gaptek, Queen. Ya kalau kita nggak gesit bener, kalau kita nggak ketinggalan. Apalagi ya anak-anak muda yang kayak Queen lah. Padahal kita cuma beda berapa tahun ya. Iya, padahal ini deket banget loh. Sudah merasa tua sekali. Aduh. Iya, karena ini biasanya kan panggilnya Kak Jia. Jadi kalau Kak Jia pakai baju setelan begini harus budayawan panggilnya kan gitu. Enggak sih sebenarnya, mungkin karena faktor kan sudah nikah juga, Queen. Iya. Punya anak 2, otomatis pikiran udah bercabang juga. Iya benar, ada jiwa keibuan. Terus udah banyak nongkrong sama bapak-bapak, ibu-ibu juga. Jadi kan berbagi insight dan berbagi pandangan, jadi terpengaruh juga, Queen. Jadi gitu. Jadi kalau aku ngelihat sih ya itu makanya aku butuh anak muda di sini biar aku biar tetap biar tetap balance gitu, tetap in touch gitu. Kadang ya kalau sampai sekarang sih anak-anak muda cukup banyak lah, tapi memang belum mendominasi, Queen. Iya. Jadi harapan aku ke depannya ya kalau bisa anak muda bisa mendominasi lah di parlemen maupun di eksekutif. Maksudnya pimpinan-pimpinan bangsa ke depan ya jatuhnya ke kita generasi muda ini, Queen. Jadi harus mulai dari sekarang. Iya, dengan adanya Pak Wapres kita juga kan itu sebagai salah satu sign ya. Simbol gitu kan. Menteri juga. Iya, udah banyak banget. Setuju. Banyak banget. Mungkin yang bisa kita underline adalah di sini kuncinya bergerak ya, Kak. Kalau kita lihat dari apa yang sudah dibilang sama Kak Jia, mau kita lewat sosmed, mau kita banyak ketemu masyarakat, yang paling penting tuh harus gerak dulu. Iya, harus mencoba. Jangan dipikir tuh udah, aduh, kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa ya kalau dimulai dari pikiran dulu lakuin. Kalau misalnya kita udah mikir nggak bisa ya. Iya, kuncinya tuh bergerak. Kalau kita rebahan dong ya, nggak usah lah kita mau cari pekerjaan. Kayaknya jodoh juga nggak datang. Kalau kita diem aja gitu kan, siapa yang bakal tahu kita kan? Kalau kita masih di rumah. Ya kecuali di rumahnya juga bergerak kan itu lain cerita. Gitu kan. Yang penting gerak aja dulu ya. Benar. Gitu. Wah, kalau Kak Jia sendiri, apakah ada rencana buat anak muda nggak sih, Kak, yang pengen Kakak kolaborasikan gitu sama anak muda? Khususnya kan karena Kakak dapil Sumsel gitu kan. Ada nggak sesuatu atau something big you wanna build dengan keterkaitannya dengan anak muda? Sebenarnya banyak sih, Queen, tapi aku sekarang lagi banyak membina teman-teman sepak bola ya. Oh, sedang fokus sama anak-anak sepak bola. Jadi aku menghimpun teman-teman klub-klub amatir lah di Palembang atau Majapahit ya biasanya. di Sumsel ada di Oki, ada di Banyu Asin juga gitu. Rencananya sih awal tahun kemarin, cuman karena lagi pemilu jadi hektik banget gitu kan. Jadi belum sempat kerealisasi, dan setelah itu juga hamil. Jadi itu juga. Nah, makanya rencana mungkin di awal tahun depan bakal ngadain event turnamen bola lah. Gitu, khusus pria, laki-laki sepak bola laki-laki atau ada women soccer-nya juga?
sebenarnya sih baru menggodok untuk laki-laki ya, tapi boleh juga tuh kalau perempuan juga oke juga gitu. Karena kan sekarang sudah ada cabur juga kan untuk sepak bola benar wanita, gitu. Boleh juga tuh nanti mungkin juga beberapa tim-tim futsal cewek juga pernah kolaborasi juga bareng aku, baik itu di 4 pilar dan lain sebagainya. Tapi untuk di kejuaraan ini ya butuh pematangan lebih dalam lagi lah di awal tahun depan. Kenapa harus bola, Kak? Mungkin karena bola yang paling populer ya, Kak? Benar, bola paling populer dan kayaknya menyatukan semua kalangan kali ya. Kan Indonesia lagi gila bola banget kan? Gitu. Dan maksudnya tren prestasi bola di Indonesia juga lagi bagus-bagusnya kan. Iya, lagi aku harap ini naik-naiknya. juga bisa jadi motivasi lah buat anak-anak muda kita ke depan gitu untuk bisa memajukan sepak bola. Aku rasa dari anak-anak, terus anak remaja, kakek-kakek pun bapak-bapak hobi Semuanya bola. suka gitu. bola. Ibu-ibu pun juga banyak yang hobi bola. Walaupun cuma gitu. teriak gol gitu bang. Benar, euforia bola tuh gimana ya rasanya gitu. Jadi kalau menurut aku ya bola ini dapat spotlight lebih inilah daripada olahraga lainnya. Tanpa mengesampingkan olahraga lainnya sih sebenarnya. Aku pun juga sering juga audiensi sama teman-teman dari cabur-cabur lain juga. Juga kebetulan juga suka diskusi sama teman-teman KONI juga. Jadi tapi aku gini akuin ya. Memang sebagai anggota DPD RI aku merepresentasikan anak muda. Tapi konstituenku yang milih aku juga bukan cuma anak muda. Itu juga PR buat aku untuk bisa merangkul kalangan-kalangan lain. Ada yang kalangan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Jadi beberapa program-program juga aku harus seimbang. Aku juga nggak harus fokus sama anak muda, tapi juga ya karena aku juga dipilih oleh ibu-ibu, bapak-bapak juga aku juga mengakomodir kepentingan mereka gitu. Kalau boleh tahu sekarang di komisi berapa, Kak? Aku di komite 1. Itu ngapain aja, bahas apa di bidang? Sebenarnya itu lebih dominan ke hukum, hak asasi manusia. Jadi mitranya, terus otonomi daerah. Mitranya itu ada Mendagri, terus TNI, Polri. Agak berat-berat sih, Queen. Iya, agak totally different juga ya, cukup nge-gap gitu. Tapi kan kemarin sempat viral kan ya yang Pak Komeng. Oh iya benar ya. Ya sedikit protes lah bisa dibilang protes, ya. Kenapa saya di sini? Benar. Enggak sih, sebenarnya mungkin itu curhatan. Karena misalnya sebenarnya di DPD RI itu untuk penempatan komite itu atas kesepakatan bersama Queen. Nah ini sekalian juga klarifikasi ya. Iya, biar tidak ada simpang siur. Biar teman-teman juga paham di DPD ini seperti ini. Banyak yang ngomong, kok bisa sih ditempatkan tidak sesuai tempatnya, buang-buang duit, buang-buang anggaran segala macam gitu kan. Masa harus belajar lagi, anggota dewan kok harus belajar lagi gitu kan. Gimana ya kalau di DPD RI itu dia berdasarkan kesepakatan bersama tuh. Karena di DPD RI itu ada 4 komite Queen, komite 1, 2, 3, dan 4. Dan ada alat kelengkapan lainnya kayak BULD, Badan Urusan Legislasi Daerah, ada PURT, ada kelompok DPD dan lain sebagainya. Tapi intinya komite ada 4 gitu. Jadi pas tuh dibagi cuma 4, nggak boleh 2 gitu. Maksudnya satu komite tidak boleh 2 orang gitu. Betul. Kan. Sedangkan di dapilnya mungkin Mas Komeng, Pak Komeng itu kan ada 2 artis loh, Queen. Ada ada Pak Komeng, ada Bu Jen Fahira juga. Jadi dari pekerja seni ada 2 orang gitu. Terus ada ibu-ibu 2 lagi gitu kan. Jadi Bang Komeng satu-satunya laki-laki tuh dari Jawa Barat gitu. Mungkin pada saat itu ya mencurahkan isi hati bahwa ini saya ditempatkan di komite 2 gitu. Padahal sebenarnya Bang Komeng ya sudah tahu kalau dia ditempatkan komite 2 dan itu pun melalui diskusi dengan Bang Komeng juga. Mungkin dia merasa tapi ekspektasi dia untuk masuk ke sini ya untuk masuk di komite 3 karena terkait dengan seni budaya gitu. Cuma perlu diketahui di komite 3 tidak hanya seni budaya, Queen. Jadi salah juga. Luas sebenarnya ada ya. Ada tentang kesehatan, ada tentang haji gitu kan. Jadi Bang Komeng tidak hanya mengurusi seni budaya ketika nanti di komite juga ke komite 3 juga pun gitu. Jadi harus mengurusi tentang kesehatan, tentang haji juga gitu. Jadi kita nggak bisa memplotting ini harus di sini gitu. Seharusnya bijaknya untuk menjadi seorang wakil daerah atau wakil rakyat yang sudah dipilih dari berbagai macam kalangan dan golongan, ya kita harus bisa mengakomodir semuanya nih, Queen. Ya kalau misalnya kita kurang paham ya kita belajar. Dan kalau menurutku tidak ada yang salah, Queen, dengan kata belajar. Maaf nih, kelasnya profesor dan dokter
koordinator pun ketika Masih dia belajar. tidak tahu dan tidak relate, ya harus belajar. Cari tahu ya. Cari tahu, benar. Aku punya Prof Silvi namanya, anggota DPD RI, satu komite juga sama aku. Beliau itu jiwa belajarnya itu sangat luar biasa. Kalau beliau nggak tahu, dia pasti tanya aku. Ini istilahnya apa nih, anak muda zaman sekarang istilahnya apa nih? Itu kelas profesor loh gitu. Masih bertanya, dan itu menurut aku sebuah hal yang bagus. Salah ketika kita udah menduduk jabatan penting, kita stagnan di situ aja karena merasa aku udah jadi anggota dewan, apapun yang aku omongin pasti bener. Iya, salah dong kayak gitu. Jadi karena manusia itu kan memang tempatnya belajar ya Kak. Bener. Karena dengan belajar tuh kita bisa menyambung obrolan gitu loh. Benar. Kita nggak tahu ini ternyata ada timbul obrolan lain dari hasil pembelajaran kita. Dan ketika kita belajar itu bukan berarti kita nggak kompeten. Justru kita menggali diri kita agar terus Tetap kompeten. mengasah, untuk nge-maintain otak kita juga ya Kak. Makanya kata aku, jadi kalau misalnya mau pilih-pilih komite atau apa, rasanya itu sebuah hal yang terlalu kecil lah untuk kita permasalahkan gitu. Jadi kalau menurut aku alangkah bijaknya bahwa kita yang menyesuaikan gitu. Karena kayak di Sumsel aja kita tuh punya 2 dokter anggota DPD di Sumsel. Masa semuanya mau masuk komite 3 kan nggak mungkin. Yang ngurusin yang lain apa? Kalau aku mau pun sebenarnya awal mula masuk DPD RI pun aku mau komite 3 Queen. Kalau mau disuruh milih juga pengennya kita request ya. Komite 3 karena itu juga terkait dengan kepemudaan juga kan. Dan aku sebagai representasi anak muda, anggota DPD RI termuda pada saat itu, aku pengen banget lah di komite 3. Cuman kan itu kembali lagi komunikasi dengan teman-teman satu dapil. Dan juga nanti akan ada reshuffle ya biasanya. Iya, jadi itu pun atas kesepakatan bersama lagi. Gitu. Jadi nanti kalau merasa udah cukup nih belajar di sini, kita rolling lagi untuk ke komite lain, itu bisa juga. Aku ujung-ujungnya 5 tahun di komite 1, padahal sebenarnya pengen rolling ke komite 3 atau komite 2 gitu. Cuman memang karena hasil diskusi kita dan kesepakatannya kita aku untuk tidak pindah, ya nggak apa-apa juga, karena aku juga udah mulai enjoy juga di komite 1, dan walaupun aku di komite 1 pun aku masih bisa kok menyampaikan aspirasi untuk yang kepemudaan yang lainnya gitu kan, untuk dari segi keagamaan, walaupun aku di komite yang tidak berkaitan dengan keagamaan, aku pernah distribusi Al-Quran juga ke masjid-masjid, tetap nge-encourage di luar kita tetap melakukan engagement juga lah ke kementerian lainnya kan, karena kita bawa juga sebagai DPD RI gitu kan. Maksud aku fleksibel aja lah kerja anggota dewan juga ya. Iya. Justru ya itulah challenge bagi seorang anggota dewan gitu. Gimana kita bisa memberikan yang terbaik tanpa terbatas komisi atau komite gitu. Tetap mengusahakan yang terbaik dengan tetap no one left behind lah ya Kak. Iya. Supaya ada yang tertinggal, ada yang cemburu. Karena kita tetap mengusahakan itu juga. Benar-benar. Apalagi pada saat itu masih muda dan aku mikir, aduh seniorku. Kayaknya pengen semua gue ambil deh gitu, gue rangkul deh gitu. Aku mikir lagi, maksudnya ya aku sebagai yang paling muda, aku merasa seniorku lebih punya hak untuk bisa berbuat lebih banyak di bagian situ gitu. Ada yang lebih pantas di bagian situ gitu. Aku merasa kayaknya mereka lebih cocok juga di sana. Yaudahlah, aku di komite 1 toh juga aku masih bisa melakukan mengadvokasi teman-teman lah gitu, di bidang apapun itu gitu. Tetap ada jalannya sih kalau asalkan kita tetap ada niat dan mau bergerak itu tadi ya. Benar-benar. Dan baru-baru ini juga terserah kalau Kak Jia mau bahas ini atau enggak, tapi ini cukup speechless gara-gara pas pelantikan kemarin Kak Jia kan sempat viral loh teman-teman, dan akunya juga gatel kan pengen diladenin semua netizen, kayaknya tangan aku ada waktu sih Queen. Iya, benar-benar. Ini jahat banget gitu kan. Parah-parah loh komennya, aduh aku sampai geru-geru kepala. Iya, padahal Kak Jia tuh baru 10 hari lahiran loh, bahasanya jahitan aja belum kering kayak gitu loh. Gimana Kak Jia menghadapinya kayak so calm gitu kan? Karena udah gak ada energi lagi sih, sesimpel. Cuman lebih ke nggak mau lagi ya Kak gitu kan. Cuman dan memang aku juga bukan tipe orang yang suka baca-bacain komen atau apa. Jadi kalau misalnya aku merasa it's not a big deal, ya udah it's not a big deal. Bukannya yang terpengaruh sama omongan orang sampai kayak gimana, karena ya omongan orang nggak bener kok. Aku tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu kan. Iya, gitu. Betul. Menurut aku orang yang nggak suka ya bakal nggak suka aja, mau
gimana pun kita jelasin gitu kan. Dan orang yang suka yang apapun yang kita lakuin, kadang walaupun salah tetap dibela. Jadi kalau menurut aku selagi itu bukan hal-hal yang membangun, ya abaikan aja lah gitu. Buat lucu-lucuan aja. Cuman memang agak gong sih. Karena pada saat itu Queen, aku juga mikir nih, kondisi ruangan itu kan memang agak dingin, bukan agak dingin sih, dingin banget. Terus kiri kanan udah ada banyak yang ngantuknya karena refleks saja kalau menurutku, karena cuaca dingin sih, bukannya karena males-malesan atau apa. Pada saat itu aku mikir, ini kayaknya bakal ada yang kesorot deh, salah satu gitu. Aku mikir orang gitu, sudah feeling udah feeling gitu. Karena aku pun gitu dari awal udah kayak nguap-nguap gitu kan. Dan kalau dibilang kenapa nggak tutup mulut Mbak, itu aku nutup mulut terus kok. Tapi ketiban yang itu lagi nggak ketangkap kamera aja, kamera aja aku lagi ini. Jadi aku mikirnya itu hanya sepersekian detik dari 27 tahun aku hidup, ya kenapa jadi permasalahan gitu. Kenapa jadi permasalahan gitu. Jadi pas ada berita itu kan banyak yang ngirim kan via DM gitu. Iya benar. Ini kenapa jahat banget sih ini. Itu jahat banget gue komennya kayak, ya anggota dewan itu nggak kerja terus malamnya habis karaoke kali. Aduh, itu kalau mau di breakdown satu-satu tuh benar-benar parah banget Queen. Dan setelah dikasih penjelasan pun ada aja jawabannya Queen. Jadi kalau mau klarifikasi apa lagi? Gitu bisa, nggak butuh klarifikasi Bu, kita cuma mau butuh ibu. Jadi kalau menurut aku ya nggak ada pembelaan, aku pun juga gitu, karena memang kalau menurut kalian salah ya aku mohon maaf memberikan contoh yang buruk. Dan ada juga yang bilang Bu itu berdosa Bu, tidak sesuai dengan ajaran agama gitu. Ya semoga Allah mengampuniku. Aku bilang namanya manusia ladang salah ladang ini kan hilaf kan Queen. Jadi kalau menurut aku ya udahlah ya gitu kan. Jadi nggak usah terlalu dipikir. Dan kalau menurut aku dengan effortku yang udah kayak gitu aja, aku rasa udah nggak ada lagi tenaga aku untuk memikirkan itu juga Queen. Dan yang aku setuju itu jangan sampai gara-gara sepersekian detik itu langsung menyalahkan orang seutuhnya. Itu yang langsung aku totally wrong. Itu yang salah banget. Cuman yang namanya netizen ya mereka mungkin juga nggak ada yang tahu, nggak dengar klarifikasi aku, nggak tahu kondisi dan keadaan aku pada saat itu ya udahlah ya gitu. Dan aku juga sempat mikir Queen, aduh dulu aku jadi anggota DPD RI termuda nih, disorot kan Queen. Sekarang udah nggak lagi. Ketiban ini beneran aku jadi sorotan, viralnya di hari pelantikan lagi ya. Cuma alhamdulillah teman-teman yang tahu, orang-orang terdekat juga justru malah support Queen. Jadi itu aku juga ngerasa wah ini hikmahnya ya. Aku jadi kayak tahu nih teman-temanku support aku. Kadang teman-temanku yang zaman SMA, SMP nggak pernah ketemu, aku ngeliatin di kolom komentar tuh ngebelain aku Queen. Jadi wah masya Allah, aku mikir ada aja ya hikmahnya. Maksudnya jadi tahu orang yang mana benar-benar. Karena merasakan pasti kan kondisi dengan 10 hari lahiran. Yang pernah jadi ibu pasti tahu. Aku yang nggak jadi ibu aja, aduh ini orang tahu nggak sih 10 hari lahiran tuh jalannya mungkin masih sakit. Queen banget kan. Tapi kayak sesar juga kan. Nah, jadi pasti lebih sakit kan. Dan yang PR-nya lagi tuh aku bahkan nggak tidur Queen. Pada malam itu aku nggak tidur dan 10 hari nggak tidur. Karena kan kalau baby dia harus disusuin selama 2 jam. Standby. Kita juga mau tidur 2 jam dapat apa sih Queen gitu kan, nggak mungkin juga. Jadi emang standby, kayak aku pun nggak ingat kapan terakhir kali tidur nyenyak sih Queen. Kalau jadi ibu tuh kayak gitu sih, jadi energi ya emang benar-benar terkuras. Makanya sebenarnya ya termasuk aku juga waktu itu dorong untuk ada cuti 3 bulan untuk ibu melahirkan, karena memang setidak manusiawi itu ibu-ibu tuh kerja. Kakaknya nggak cuti gitu. Sedangkan aku aja nggak cuti gitu, karena aku merasakan juga seberapa ya apa yang aku lakukan tuh kadang aku merasa duh kayaknya nggak manusiawi deh ini aku masih bisa begadang rapat, karena emang benar-benar capek banget. Dan aku mikirin wah ibu-ibu, aku masih enak punya privilege mungkin Queen, aku pun masih bisa diantar jemput gitu kan. Nggak antar jemput juga ya pakai gokar juga, maksudnya punya uang untuk maksudnya ada yang helper, ada itu gitu kan.
bagaimana ibu yang benar-benar struggling sendirian, harus kerja, harus ngurus anak, kayaknya nggak bisa deh, nggak mungkin. Sulit. Makanya itu benar-benar kita dukung banget untuk cuti 3 bulan. Alhamdulillah sekarang terrealisasi. Itu Laguna wakil rakyat dari memperjuangkan dari perempuan. Karena mereka punya empati, karena ketuanya Ibu Puan, perempuan, dia merasakan apa yang benar-benar dirasakan perempuan gitu. Yang menyuarakan tuh rata-rata perempuan semua, makanya kita butuh representasi perempuan. Makanya ada istilah tuh, kamu nggak akan benar-benar merasakannya sampai kamu benar-benar merasakannya. Iya, benar. Iya, kalau misal ada problem perempuan tapi cowok yang solve itu kayak kurang greget gitu kan. Kurang greget. Bisa, tapi ya nggak kena banget gitu. Sense of belongingnya mungkin ya nggak ini perempuan lah gitu. Iya, oke. Ini udah lumayan lama kita ngobrol ya sama Kak Jia. Adakah yang pasti ini punya pesan lah dari Kak Jia yang bener-bener anak muda harus tanamkan gitu Kak di dalam diri kita for nowadays? Apa ya? Aku tuh kalau misalnya ngasih jangan atau tuh ngerasa kayak kayak pinter banget gitu ya, kayak nggak butuh belajar lagi. Life lesson lah yang selalu Kak Jia tanamkan dan sangat worth untuk dilakukan sekarang. Ya kalau life lessonnya sih jangan pernah berhenti belajar gitu. Karena aku merasakan banget, apalagi terjun ke dunia politik di usia muda tuh nggak mudah banget, karena kita dikelilingi orang-orang yang mungkin sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Ada anggota DPR udah berapa periode, udah pernah ada yang menjabat sebagai gubernur, kepala negara, ada yang di bidang profesional beberapa tahun. Nah itu untuk aku in touch, untuk aku bisa seimbang dengan mereka tuh aku harus belajar banyak gitu. Jadi kalau menurut aku, pesan buat aku, jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah malu atau gengsi belajar gitu. Karena ilmu lah yang menyelamatkan kita, Queen. Itu sih. Ilmu padi. Benar. Ilmu, dan kalau menurut aku, nah ketika kalian sudah berilmu, kalian harus juga munculkan kepercayaan diri gitu. Karena banyak loh orang pintar, orang berilmu, orang yang berkompeten di bidangnya, cuma mereka nggak punya kepercayaan diri, terus mereka nggak berani mencoba. Itulah yang kadang menghambat mereka, dan mereka nggak akan kemana-mana gitu karena nggak punya kepercayaan diri. Jadi kalau menurut aku ya latihlah untuk percaya pada diri sendiri, itu penting banget sih gitu. Jangan takut gagal kok, maksudnya ketika kita gagal juga kita udah menang satu langkah dari orang yang tidak pernah mencoba gitu. Benar. Kita lebih baik gagal ya daripada nggak pernah mencoba. Kita nggak dapat apa-apa kalau nggak pernah mencoba gitu. Jadi itu sih pesan buat aku. Karena mungkin kebanyakan anak muda sih ya itu ya, kendalanya di keberanian. Fundamental itu ya. Iya, keberanian, terus kemauan untuk mencobanya mungkin agak kurang ya, kayak lebih mencari hal-hal yang aman gitu, comfort zone gitu. Jadi harus tahu di mana kita harus keluar dari comfort zone dan mencoba hal-hal besar lainnya. Gitu. Wow, jadi kayak serius banget. Belajar dan terus percaya diri itu memang basic principle ya Kak yang harus dimiliki anak muda. Benar. Karena selagi punya banyak waktu untuk mencoba, dicoba aja dulu daripada nyesel ya Kak. Benar-benar. Aku pun merasa Queen. Kalau aku boleh cerita tentang perbedaan di mana pada saat aku gadis dan sekarang sudah punya anak, sudah punya suami atau punya tanggung jawab lain, itu akan lebih terbatas lagi gitu. Jadi selagi mungkin masih muda, masih sendiri, itu tenaga masih ada gitu, explore aja kemana-mana gitu. Dulu senior-seniorku juga yang di kantor anggota DPD lain juga selalu pesan itu ke aku, Jalika banyak-banyak belajar ya, ambil kuliah ini, belajar itu. Kalau udah kayak saya mah udah capek katanya gitu. Mungkin dari energi juga benar Kak. Ini kamu gitu. Aku mikir kayaknya nggak juga deh, tergantung keinginan. Ternyata terbukti setelah aku nikah terus punya anak, emang energi tuh udah nggak seperti dulu lagi. Fokus juga udah terpencar gitu. Makanya sayang banget sih kalau anak muda, karena dia punya privilege dalam bidang energi, apa namanya fisik secara jasmani gitu. Mereka udah kemampuan jasmaninya lebih ekstra gitu. Jadi baiknya kalian cobalah go explore lah gitu.
Oke, ya sepakat ya dari life lesson yang Kak Jia tanamkan dan dia implementasi selama dia kuliah naik KRL segala macam dan itulah yang membawa Kak Jia ke titik ini dan menurut aku itu your net worth is your network, Kak. Iya. Jadi emang ada fungsinya loh apa yang kita lakukan dulu itu dengan sekarang itu ada efeknya. Nah, itulah teman-teman obrolan kita hari ini bareng Kak Jia Lika Maharani, anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan. Thank you for listening Queen Talk, one talk at a time. Terima kasih.